Berikutnya pemirsa, banjirop kembali merendam permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu termasuk anak sekolah. Banjir sudah berlangsung selama 1 minggu, namun hingga kini air masih belum surut. Sejumlah aktivitas warga terganggu, bahkan anak-anak yang hendak bersekolah harus rela seragamnya basah terkena banjir. Warga masih mengungsi karena banjir yang surut di sore hari akan kembali tinggi pada pagi harinya. Ini memang lagi ada siklus rob. Untuk siaga dari BPBD DKI Jakarta, BPBD menyiapkan 1 unit perahu karet dan menyiapkan juga standby di titik lokasi RW untuk sampai evakuasi, dan BPBD juga menyiapkan life jacket untuk mengevakuasi warga yang ada di Jalan Termakau juga. Ada sekitar 150 kepala keluarga yang terdampak banjirop di RT 015, RW 22 dan warga berharap adanya bantuan sembako serta obat-obatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia dilanda banjir akibat tingginya intensitas hujan. Akibatnya, para siswa di beberapa daerah menunda ujian semester ganjil karena sekolahnya kebanjiran. Warga desa di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terpaksa menggunakan batang pisang untuk melintasi jalan yang terputus akibat banjir. Hujan deras juga menyebabkan luapan Sungai Cilembur semakin dalam. Banjir telah memutus jalan penghubung di 5 desa sejak kemarin. Petugas bersiaga memfasilitasi warga yang harus menerjang banjir. Sering tiap hujan mah banjir. Oh, akses ini terputus ya Pak ya? Ya terputus, cuma jalan satu-satunya doang ini. Banjir di wilayah Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah ikut merendam gedung Madrasah Ibtidaiyah Bojong. Para siswa terpaksa menjalankan ujian semester ganjil di masjid karena ruang kelas banjir. Untuk mencapai sekolah dan kembali pulang, sejumlah siswa menggunakan perahu. Banjir dan meluapnya sungai setelah diguyur hujan deras. Bagian besar siswa-siswi belajar di dalam masjid. Ya, alhamdulillah masjid belum terkena banjir. Sementara itu, akibat banjir, ujian semester di Madrasah Ibtidaiyah Pasar Sari, Pekalongan, para siswa terpaksa mengerjakan ujian di rumah masing-masing karena gedung sekolah terendam banjir. Untuk mendapatkan soal ujian, wali murid mengambil ke sekolah dan dikumpulkan esok harinya, sambil mengambil soal ujian berikutnya. Sementara di sekolah lainnya, kegiatan belajar mengajar ditiadakan karena warga tidak bisa melakukan aktivitas akibat banjir yang melanda sejak sepekan. Korban banjir membutuhkan bantuan makanan, susu anak, obat-obatan, dan peralatan mandi, pakaian dalam, terutama untuk ibu-ibu. Banjir di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terjadi selama sepekan. Luapan Sungai Kahayan akibat tingginya curah hujan merendam puluhan rumah warga, juga fasilitas umum. Aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah terpaksa diliburkan. Dampaknya ujian semester ganjil terpaksa ditunda sampai banjir surut. Menurut data BPBD setempat, banjir menerjang 1.632 rumah di 4 kecamatan. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 2 Desember 2024. Tim Liputan melaporkan. Lahan perhutani yang biasa dijadikan lahan ternak oleh warga Blora mengeluarkan semburan gas bercampur lumpur. Semburan lahar ini bahkan telah terjadi sebanyak 9 kali sejak minggu lalu. Letupan besar setinggi 20 meter selain menimbulkan gemuruh dan mengeluarkan gas beracun, akibatnya sejumlah warga mengalami sesak nafas. Warga dilarang untuk mendekat ke area lokasi guna mengantisipasi. Peristiwa semburan gas lumpur ini kerap terjadi saat perubahan musim kemarau ke musim penghujan.